Hello everyone, I'm Valerie, Community Manager at Precious Plastic, and in this video I'm going to bring you to a very special workspace. Since they've started in 2019, they've created some of the most beautiful Precious Plastic products, ranging from really small like jewelries or homeware to something large like architectural scale products from sheet press, big sculptures, and furniture as well. But the unique part of this organization is that these are not their main goal. As a charity inspired by Precious Plastic, their main goal is actually to provide prosthetic legs for people who can't afford them. And now, follow me through to Northern Bali to visit their workspace, hear their story, and see how they did it. Hello everyone, Valerian here. We just arrived in Northern Bali. Here we have a Precious Plastic workspace that specializes in making prosthetic legs out of recycled plastic, and they also create a bunch of different products that are so useful and so beautiful. And let's go check it out. Halo semuanya. Halo, selamat siang. Namanya siapa? Ayo perkenalkan. Halo, aku Benny. Halo, nama saya Paskalis. Oke, teman-teman semua, selamat datang di YKKS, Yayasan Kaki Kita Sukesade. Ya, jadi aku perkenalkan sedikit ya. Di yayasan sendiri kita ada 3 program. Yang pertama adalah perawatan luka diabetes bagi masyarakat kurang mampu. Yang kedua adalah bantuan berupa alat bantu jalan berupa kaki palsu. Yang ketiga ada program pemberdayaan penyandang disabilitas. Jadi yang istimewa dari ketiga program ini, kita ada memanfaatkan recycle plastik di dalamnya. Ini beberapa bahan konvensional yang kita punya untuk membuat kaki palsu ya. Nah, contohnya kayak ini. Ya, ini soket kaki palsu masih setengah jadi, kita masih proses. Ini menggunakan resin sementara ini. Nah, ini kita juga pakai spons untuk dalamnya. Nah, ini bisa dilepas. Nah, jadi bisa dilepas. Nanti menyesuaikan dengan ukuran kaki si pasien. Jadi alat dan bahannya itu kita benar-benar sederhana. Kita nggak mau mikir menggunakan alat yang canggih dulu, karena apa? Kita mikir nanti untuk servisnya juga. Karena di sini kita juga memberikan sedikit edukasi kepada pasien bagaimana cara perawatan kaki palsunya. Nanti misalnya ada yang kendor bautnya atau ada yang rusak, itu tinggal diganti dengan bahan-bahan yang bisa diakses. Bisa diakses. Sebulan sih kita rata-rata hampir 2 ton ya. 2 ton per bulan. Wow. The amount of innovation that we witnessed when we visited their workspace is pretty incredible. First of all, they are in North Bali, so they are 4 hours away from downtown. All the amenities are pretty scarce, so they need to find ways to hack away machines or create products with the limited tools that they have. And this includes creating a sheet press with a bunch of I-beams because that's the only thing that they can find, or making these beautiful sheets with a hack away and welded together mold, or these bracelets made with drilling sheets one by one, and most importantly, a custom prosthetic legs for their patient made with polypropylene waste. Kurang lebih sih, ini dulu masuk ke sini, ini baru dibawa di sini. Jadi ketika dipres dia nggak lari. Ketika dipres, ini udah ketahan baut, ini di atasnya, ini tuh kita tindih pakai beton. Kalau kita tuh berdiri awalnya kan mau mencari solusi untuk gimana sih kaki palsu itu bisa dibuat dengan cost yang serendah-rendahnya. Nah, dalam perjalanannya kita udah coba dulu kan dengan berbagai cara. Akhirnya kita di 2019 memutuskan untuk bangun yayasan sendiri. Jadi kami berdua, saya dan partner saya lagi satu namanya Adit. Dia seorang perawat, nurse, jadi spesialis ngambil luka diabetes. Nah, jadi permasalahan kami itu nyambung. Pada saat ketemu pasien, pasti kondisi pasien secara ekonomi sudah habis-habisan ya. Nah, makanya bagaimana sekarang caranya kita bantu masyarakat yang kurang mampu, baik itu dalam perawatan luka maupun yang mengalami amputasi karena luka diabetes juga. Akhirnya setelah mendirikan yayasan, kami bertemu lagi dengan problem lain, yaitu COVID. 3 bulan yayasan berdiri, COVID datang.
Akhirnya donatur yang selama ini mensupport kami kan mulai kewalahan juga kan, dananya untuk penanganan COVID seperti itu. Makanya ketika itu kami mencoba untuk ya mencari jalan keluar. Nah, pemilik rumah plastik Singaraja saat ini, Eka Darmawan, waktu itu nyeletuk, bisa nggak kira-kira part kaki palsu itu dibuat menggunakan recycle plastik? Saya tanya balik, caranya gimana? Nah, coba aja cek di YouTube. Nah, dari YouTube akhirnya booming, ketemu Precious Plastik. Nah, akhirnya kita lakukan eksperimen-eksperimen kecil dengan alat dan metode yang lebih sederhana. Nah, jadi tujuan kita utama di sini kan pengen membantu masyarakat yang butuh alat bantu jalan gitu kan. Cuma dari sisi finansial kita sendiri kita juga belum mampu. Makanya kita ada konsep untuk menjual produk recycle ini, kemudian keuntungannya kita pakai untuk mensupport kegiatan sosial kita, baik itu pembuatan alat bantu jalan maupun perawatan luka diabetes. The business model of YKKS is a little unique. The first one is to sell recycled product to clients or collaborate with different artists, organizations, architects, designers to realize their recycled plastic projects by providing sheets to them. Second is to use that money that they got from selling the products to fund their prosthetic legs project. And to make it affordable, instead of using resin or fiberglass as the material for the prosthetic legs, they are experimenting with recycling polypropylene. But the most heartwarming part of this visit is to meet everyone who worked there and listening to how Precious Plastic really changed their life and how it could literally provide something that is so precious, which is the ability to move. Plastik PP yang seperti itu, lembaran yang mau dicetak untuk buat soket itu, kalau kita beli itu per lembarnya yang 3 mili hampir 550.000. Sekarang bandingkan dengan ukuran yang sama, yang ini kita bisa dapat lebih murah. Ini udah lumayan lama sih, saya pakai kaki dari 2009. Ya, saya digigit ular hijau. Ya, karena infeksi akhirnya diamputasi. Dari kehidupan biasa gitu kan, tiba-tiba nggak punya kaki, ya otomatis memang banyak yang saya rasakan. Ya, bukan hanya ada keluhan di kaki juga, bukan, tapi berpikir kayak ya bisa mau nggak terima juga kan begitu, frustasi juga gitu, nggak terima dengan keadaan gitu. Lama kok, ya lumayan lama kalau memang yang berat pikirnya itu dari normal kecacat kan gitu. 1 tahun itu kalau kita terus berpikir yang positif gitu, artinya ganti kaki aslinya mungkin dengan kaki palsu gitu, jadi harus menerima itu pun 1 tahun waktunya untuk bisa menerima keadaan begitu. Jadi itu untuk perasaan sih gitu. Kalau untuk menyesuaikan dengan antara kaki palsu dengan kaki aslinya itu ya sebenarnya sebentar, ya kurang lebih 1 bulan itu. Kalau dia benar-benar nyambung, udah cocok, udah nyaman rasanya, itu seterusnya akan dia nggak merasa ada kekurangan dalam dirinya, seperti normal biasa. Here is a socket that is made out of recycled polypropylene, and Pascalis will explain you how he made this. Ya. Iya, gimana pembuatannya? Ini bahan baku recycle plastik. Pembuatan soket ini pertamanya kita nyaca botol oli ya. Habis itu press sebentuk sebuah papan. Habis itu kita open lagi, bikin dia meleleh sedikit, baru dibentukin. Lalu ini seperti kayak ada jahitannya, sambungnya. past 4 years, the team at YKKS has been working really hard on constantly improving techniques of using recycled plastic as prosthetic legs. And just like Pascalis, he not only created multiple prosthetic legs for different purposes for himself, but he also created so much more for other people.
and they have kindly shared this 4 years of hard work and research through a how-to, which we'll publish in our community platform in the next few weeks. If you have some ideas or things you've been experimenting with or some new knowledge that you learned and would like to share them with the community like they do, you can do so through creating a how-to in our community platform, and I put my email below if you need extra help with it. And with that, I would like to conclude our series in visiting workspaces in Indonesia, and we'll see you next week in Colombia. Bye!